saya langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berkenan datang atau hadir pada Zoom saya kali ini, yaitu pada tema budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah SDN Lumang 3. Kali ini saya hanya ingin membagikan pengalaman saya Bapak Ibu mengenai budaya positif yang ada di sekolah saya. Sudah bisa, mic-nya sudah bisa ya Bu? Sudah jelas ya suara saya? Sudah, Bu. Bisa langsung saya mulai ya? Ya. Mohon Ya, kalau Bu. sudah jelas di chat di WA ya, kalau masih malu-malu. Iya, Bu. Apakah Sudah jelas, suara Bu? saya sudah jelas Bapak Ibu? Ya. Sudah. Ya. Sampun ya? Sampun. Ya, sampun. Ya Bapak Ibu, saya langsung mulai saja. Ya, tentu Bapak Ibu sudah mengenal saya ya, sudah tahu nama saya. Nama saya adalah Ratna Lestari. Saya ingin membagikan pengalaman mengenai budaya sekolah yang ada di SDN Lumang 3, yaitu di sekolah saya. Baik, sebelum saya membahas tentang budaya sekolah, budaya positif di sekolah, saya akan sedikit menjelaskan tentang filosofi pemikiran KHD, yaitu menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, pendidikan itu haruslah menghamba. Menghamba yang di sini yang dimaksud adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, yang disesuaikan dengan minat, bakat, kemampuan, dan juga keadaan sekolah, kondisi sekolah, baik fasilitas maupun sarana prasarana. Dan kita sebagai pendidik diumpamakan sebagai petani atau tukang kebun, di mana kita harus merawat benih-benih tanaman. Benih ini diumpamakan sebagai siswa kita, dan sekolah itu diibaratkan sebagai lahan atau tanah. Sehingga Bapak Ibu di sini sebagai petani tentunya juga harus menuntun tumbuh kembangnya anak didik kita atau benih supaya tumbuh menjadi benih yang bagus, menghasilkan buah yang manis dan juga sesuai dengan keinginan kita. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah budaya positif. Definisi budaya positif adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah, yaitu membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini dimaksudkan salah satunya adalah supaya dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang ada pada murid kita, sehingga mutu sekolah dapat ditingkatkan. Ini adalah nilai dan peran kita sebagai pendidik atau sebagai guru, yaitu nilainya kita sebagai guru diupayakan untuk bisa mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan bisa berpihak pada murid. Dan juga di sini peranannya kita sebagai pendidik atau sebagai guru bisa menjadi pemimpin pembelajaran atau bisa menjadi pelatih bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi dan juga mewujudkan kepentingan murid, sekaligus juga menggerakkan komunitas praktisi pendidikan. Ya, ini adalah contoh budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah Bapak Ibu. Contohnya di sini melatih anak-anak untuk menjadi petugas upacara bendera yang dilaksanakan pada sekolah kami, yaitu setiap Senin pagi. Yaitu. Kemudian budaya positif yang kedua yang sudah saya lakukan yaitu melakukan senam pagi. Di senam pagi kecuali Senin. Jadi senam pagi Selasa sampai Sabtu ini dilakukan oleh anak-anak.
Jadi sebelum masuk kelas, ini juga adalah contoh budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah budaya positif, yaitu siswa setiap pagi sebelum KBM dimulai, siswa melantunkan lagu Asmaul Husna. Ini dilakukan setiap pagi. Kemudian budaya positif selanjutnya adalah membiasakan anak berdoa sebelum pelajaran dimulai. Jadi anak doa dulu dan sebelum pulang sekolah. Kemudian selanjutnya budaya positif yang saya lakukan di sekolah adalah membiasakan anak menyiapkan diri sebelum KBM dan juga melakukan penghormatan pada wali kelas sebagai upaya menghargai wali kelasnya atau bapak ibu yang sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian budaya positif yang saya lakukan selanjutnya adalah sekolah kami di SDN Kumpang 3 sudah membiasakan anak sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Mungkin ini juga sudah dilakukan Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing. Tolong di komen di chat Bapak Ibu ya, apakah suara saya itu sudah jelas. Kemudian budaya positif yang sudah saya lakukan selanjutnya adalah membiasakan anak salam. Jadi sebelum masuk kelas, salam kepada Bapak Ibu guru. Kemudian setelah itu ada budaya positif yang lain, yaitu anak-anak dibiasakan untuk mengaji dan membaca Al-Quran. Ini khususnya saat sholat berjamaah, habis sholat berjamaah, atau saat ada pelajaran PAI atau agama. Kemudian anak-anak juga di SDN Kumpang 3 juga sudah biasa untuk membiasakan anak sedekah. Jadi menyisihkan uangnya, sebagian uangnya untuk sedekah untuk yang korban bencana alam atau untuk sedekah menjenguk orang tua atau wali murid yang sedang sakit. Itu. Kemudian budaya positif selanjutnya yang sudah saya laksanakan dan kami laksanakan di SDN Kumpang 3 yaitu membiasakan anak disiplin melaksanakan piket kelas dan merawat tanaman yang ada di sekeliling sekolah atau kelas. Kemudian selain itu ini juga ada budaya tebak kata atau tebak matematika, apa yang kita namakan tebak gerak sebelum yang dilakukan sebelum anak-anak pulang sekolah. Untuk selanjutnya adalah budaya positif. Dalam penerapan budaya positif ini biasanya kita melakukan tahapan-tahapan bagja. Tahapan-tahapan bagja ini adalah langkah-langkahnya Bapak Ibu, supaya kita lebih sistematis dan lebih terencana. Sehingga bisa diwujudkan budaya-budaya positif yang kita inginkan, impian-impian sekaligus visi sekolah kita dapat tercapai. Kemudian selanjutnya adalah budaya positif. Ini ada pendapat KHD yaitu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan murid, maka modal utamanya adalah adanya disiplin yang kuat. Jadi pondasi utamanya adalah disiplin kuat. Siswa diharapkan mempunyai disiplin yang kuat sehingga nantinya akan timbul namanya motivasi internal, yaitu motivasi dalam diri siswa. Sehingga nanti diharapkan dapat menggali potensi yang dimiliki menuju sebuah cita-cita, sesuatu yang berharga dan juga bermakna untuk siswa. Saya ulangi lagi, untuk yang disiplin positif itu adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi dan anggota komunitas yang mempunyai rasa tanggung jawab, menghormati dan mempunyai pemikiran kritis. Tadi sudah mencakup, di sini juga sudah mencakup disiplin, yaitu contoh-contoh disiplin positif ini diharapkan nanti bisa mewujudkan anak-anak yang mempunyai nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai umum kebajikan. Salah satunya adalah disiplin tanggung jawab. Kemudian adalah penekanannya adalah membangun kekuatan murid daripada kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Di sini guru atau pendidik kita memiliki peran kunci dalam mengembangkan disiplin positif untuk menciptakan ruang kelas yang berpusat pada siswa dan melibatkan dan kerjasama dengan orang tua atau wali murid yang dinamakan biasanya kita sebut dengan paguyuban. Ini untuk menerapkan disiplin positif
sehingga timbul pembiasaan atau budaya positif di sekolah. Kemudian Bapak Ibu ini sebetulnya bagian topik utama yaitu pendapatnya Gusten tentang teori kontrol. Di sini bahwa ada 5 posisi kita sebagai pendidik itu harus bagaimana menyikapi. Misalkan kalau ada anak-anak yang punya masalah atau punya kasus mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan, ya ini kita ada 5 posisi kita sebagai pendidik, yaitu 1 posisi sebagai penghukum. Posisi sebagai penghukum di sini tentunya misalkan kita pada saat mengetahui anak yang melakukan kesalahan, kita itu langsung menjas anak itu tanpa menanyakan alasannya dengan nada yang keras atau nada yang menyakiti hati anak, tanpa memberikan kesempatan alasan anak itu misalkan dia telat datang ke sekolah tanpa memberikan kesempatan alasan dan dengan kata-kata yang menyakiti hati anak. Ya, ini biasanya pendidik yang seperti ini yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Untuk yang kedua adalah kita sebagai pendidik memposisikan diri kita sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Jadi siswa kita itu tadi yang misalkan telat, kita sebagai pendidik itu pas waktu mengetahui salah satu siswa kita telat masuk sekolah, misalkan kita itu menanyakan sesuatu yang membuat dia itu merasa bersalah. Biasanya menggunakan suara yang lebih lembut sehingga anak itu merasa bersalah sudah melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib yang ada di sekolah, sehingga siswa itu atau murid itu tidak nyaman, merasa bersalah atau bahkan rendah diri. Itu Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, ini ada gangguan. Maaf Bapak Ibu, ini ada gangguan. Saya apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Tadi saya mau melanjutkan lagi. Apakah sudah kelihatan gitu Bapak Ibu ya? Sudah Bu. Ya, tadi sampai ke yang 3 ini ya. Kita sebagai pendidik memposisikan sebagai teman. Jadi kita tuh ingin lebih dekat sama anak-anak sebagai teman. Jadi di sini kita melakukan ajakan tanpa menyakiti hati murid kita. Jadi kita melakukan persuasi atau ajakan pada siswa kita lebih bersikap sebagai teman, lebih menjadi sahabatnya. Itu. Kemudian yang keempat adalah guru sebagai pemantau atau sebagai monitor. Di sini guru itu memantau aturan-aturan yang sudah ada, kesepakatan yang sudah ada, keyakinan kelas yang sudah dibuat, dan juga konsekuensinya. Di sini siswa yang melakukan kesalahan pasti akan mendapatkan konsekuensi atau akibatnya. Kemudian posisi yang kelima adalah guru atau pendidik di sini ada sebagai manajer. Jadi pendidik di sini berbuat sesuatu itu bersama-sama sesuai dengan membentuk kesepakatan dengan muridnya.
Misalkan membantu siswanya atau muridnya untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Misalkan dengan melakukan kata-kata pemancing. Kata-kata pemancing supaya anak itu mendapatkan solusi sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan, mendapatkan solusi atas masalahnya. Jadi dia mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi manajer di sini sebagai pembimbing atau pemandu menanyakan kepada anak didiknya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang anak didik punya. Kemudian selanjutnya ini saya akan menonton video. Bapak Ibu bisa melihatnya. Ini ada lima posisi tadi yang sudah saya jelaskan, bisa disimak lebih jelas dalam video ini. Apakah audionya ada suaranya Bapak Ibu? Ya, ini posisi penghukum, contoh posisi penghukum Bapak Ibu. Adegan sebagai penghukum. Macet ini Bu Nana. Oh, buatan ketinggal ya. Nggih. Saya itu aja ya, linknya aja ya. Gelap, Burat, gelap. Oh, suaranya juga nggak ada Pak Adi. Nggak kelihatan, Burat, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, juga nggak kedengaran. Cuma ada rintikan air hujan. Iya, iya. Ini nggak bisa di. Ini sudah kelihatan apa ya Bapak Ibu?
Apa kelihatan? Sudah kelihatan berat. Nanti saya send di WA atau link Zoom saja, Bu. Oke. Saya lanjutkan yang penjelasannya saja, guys. Nanti bisa ditonton di WA-nya masing-masing. Kelihatan, guys? Kelihatan. Ini tadi sudah itu. Ya, ini ada tiga teori motivasi, yaitu motivasi perilaku manusia, yaitu meliputi tiga. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini biasanya bersifat eksternal. Jadi untuk apa? Kalau bersifat eksternal itu biasanya tidak bertahan lama motivasi anak. Biasanya motivasi ini untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan. Kemudian kebutuhan ini maksudnya kebutuhan macam banyak hal, Bu, ya. Tadi ada kebutuhan kesenangan, kebutuhan dihargai, atau kebutuhan yang lainnya untuk diperhatikan, maksudnya itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga sama, bersifat eksternal. Biasanya mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian atau hadiah, pengakuan atau imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini. Nah, motivasi Iya, sudah. Tidak kita update lagi. Halo, Bapak Ibu, sudah jelas? Sudah kelihatan, Bu Ini nanti baru Ratna. waktunya sampai jam 8, Bapak Ibu. Ya. Mohon maaf, ya, atas ketidaknyamanan. Ya. Saya bisa mulai lagi, ya. Ya. Sudah jelas, Bapak Ibu, PPT-nya? Halo? Halo, Bapak Ibu, apakah sudah jelas? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan berat. Sudah. Ya, makasih. Ini sudah jelas ya, Bapak Ibu. Saya gini aja. Tadi yang belum ya, ini ada definisi hukuman. Itu sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan yang dilakukan anak atau pelanggaran yang dilakukan anak yang akan mempengaruhi karakter siswa kita dan tidak bagus untuk psikologisnya. Pendapatnya Alvin Cohen yaitu mengeluarkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman itu merupakan cara mengontrol perilaku seseorang yang bersifat menghancurkan potensi anak. Jadi Bapak Ibu, selama ini kan kita melakukan hukuman atau melakukan sebuah penghargaan, misalkan kita memberi anak hadiah, ternyata itu malah akan menghancurkan psikologis anak. Jadi sebaiknya hukuman ini adalah pilihan yang paling terakhir yang akan kita lakukan jika anak-anak betul-betul sikapnya melebihi aturan yang ada yang tidak bisa ditoleransi. Itu baru kita bisa memberikan hukuman. Untuk penghargaan ini, kita memang bisa meningkatkan motivasi anak, tetapi ini hanyalah sementara, Bapak Ibu. Jadi tidak
tidak bisa bertahan lama. Yang lebih baik adalah menunjukkan motivasi intrinsiknya atau motivasi internalnya daripada motivasi eksternal. Kemudian selanjutnya ini adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan murid kita itu contohnya kebutuhan kesenangan, kebutuhan mendapatkan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kebutuhan bertahan hidup, dan kebutuhan yang lain. Kemudian ini ya masih pada kebutuhan, ini contoh-contoh kebutuhan. Ini sudah tadi kebebasan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan untuk menentukan pilihan, atau kebutuhan untuk kesenangan. Nah, ini biasanya anak-anak yang gagal memenuhi kebutuhan ini biasanya melakukan perilaku yang menyimpang. Jadi Bapak Ibu melihatnya kalau anak-anak kita ada yang nakal atau melakukan perilaku yang menyimpang, jadi ini ada salah satu kebutuhan dia yang memang belum terpenuhi. Makanya melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan biasanya. Kemudian ini mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya kita lakukan sebelum kita melakukan kegiatan di awal KPM, misalkan pada awal semester, kita bisa membuat keyakinan kelas yang bisa digunakan juga untuk keyakinan sekolah kita masing-masing, supaya anak-anak itu punya pedoman untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau melanggar tata tertib yang sudah dilakukan di sekolahnya masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah segitiga restitusi ya. Ini bab yang sangat penting juga. Kita bagaimana sikap kita menghadapi anak-anak, yaitu kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini ke dalam sekolah kita, Bapak Ibu. Ya, yaitu satu, menstabilkan identitas. Jadi tahapan-tahapan ada langkah-langkahnya. Misalkan ada anak yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran tata tertib, ya kita bisa memanggil anak itu, melakukan diskusi, menasihati anaknya melalui 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu tahapan 1 yaitu menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua adalah menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas ini tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Gagal tadi maksudnya gagal memenuhi kebutuhan nyata yang tadi, Bapak Ibu. Karena melakukan kesalahan untuk menjadi orang yang sukses. Tidak gagal lagi maksudnya. Sukses ini maksudnya tidak melakukan pelanggaran atau sikap atau perilaku yang menyimpang lagi. Nah, ini menstabilkan identitas. Contoh menstabilkan identitas itu misalkan kalimatnya kita pada anak menemui anaknya, kita misalkan menanyakan tidak apa-apa nak membuat kesalahan, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi ngomong gitu Bapak Ibu, menenangkan hati anak. Jadi itu bisa disebut menstabilkan identitas. Tidak apa-apa nak, kita bisa menyelesaikan ini, kita bisa mencari solusi masalahnya sama-sama. Mengapa kamu telat sekolah? Ya ini kita bisa mencari solusinya sama-sama. Itu contoh menstabilkan identitas, menenangkan hati anak. Jadi kesalahan itu adalah hal yang maklum. Bapak Ibu juga biasanya dulu waktu zaman SMP juga pernah melakukan kesalahan. Kalau begitu, itu adalah salah satu contoh kata-kata yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu ketika melakukan segitiga restitusi, yaitu menangani anak. Biasanya guru BK ini yang lebih paham untuk menghadapi sikap anak yang menyimpang. Kemudian yang kedua adalah validasi atau validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tadi, kebutuhan dasar tadi, yaitu kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan
akan mendapatkan kasih sayang atau perhatian dari kita atau yang lain. Jadi macam sekali banyak kebutuhan yang mesti dipenuhi oleh anak. Ya, ini biasanya kita itu menanyakan apa yang patut ditanyakan yang ada hubungan dengan validasi tindakan yang salah ini. Kita biasanya menanyakan begini, padahal kamu itu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi menanyakan alasannya. Ini adalah masuk ke dalam contoh validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu seandainya misalkan kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita harus pada memilih kata-kata yang memang tidak menyakiti hati anak, tapi juga menumbuhkan motivasi internal untuk tidak melakukan perbuatan yang tadi, kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan tadi, supaya tidak diulangi lagi. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita menanyakan keyakinan kelas lagi, yang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat di kelas dan disepakati oleh semua siswa atau sekolah, menanyakan keyakinan apa yang belum dia lakukan atau yang sudah dia langgar atau melakukan kesalahan apa. Nah, itu ditanyakan lagi keyakinannya. Misalkan, apakah kita yakin bahwa disiplin itu baik untuk kita? Apakah nilai-nilai kebajikan itu yang telah kita sepakati yang dahulu? Apakah kamu masih ingat nilai-nilai kebajikan atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati dulu? Apakah kamu sudah melaksanakannya? Apa kamu bisa membayangkan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu termasuk kata-kata yang menanyakan keyakinan kepada anak. Maaf untuk videonya nanti Bu, Bapak Ibu ya. Nah, ini waktunya tinggal 17 menit. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah pengalaman saya melakukan segitiga restitusi dan juga menerapkan budaya positif di sekolah. Saya juga baru pertama kali yang menerapkan segitiga restitusi ini. Walaupun dulu sudah pernah, tapi saya belum tahu itu namanya apa. Nah, saat ini Bapak Ibu juga pastinya sudah sedikit tahu ya tentang segitiga restitusi itu. Ada 3 tahapan tadi: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini ada salah satu contoh yang biasa ditanyakan, yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Bapak Ibu dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari adanya modul budaya positif ini. Yaitu untuk menciptakan budaya positif, maka guru harus mampu menumbuhkan disiplin positif pada muridnya untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Jadi patokannya ini di sini fondasinya adalah menumbuhkan disiplin yang positif sehingga nanti akan timbul motivasi intrinsiknya, bukan melalui hukuman atau melalui pengangkatan. Jadi ini bisa menghasilkan psikologisnya kalau kita melalui hukuman atau pengangkatan. Ini bukan pilihan yang tepat karena tidak akan meningkatkan motivasinya, itu tidak akan bertahan lama. Kemudian Bapak Ibu, pengalaman saya setelah menerapkan budaya positif ini, saya lebih semangat dan termotivasi untuk menerapkan budaya positif lainnya di kelas saya. Dan saya juga melakukan kegiatan berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan guru yang ada di sekolah. Dan ini sebetulnya sudah banyak sekali di sekolah-sekolah kita itu sudah menanamkan nilai-nilai budaya positif yang berdasarkan adanya budaya positif ini di sekolah kita. Bapak Ibu, saya ingin coba menampilkan ini, tapi kelihatannya tidak bisa ya untuk yang videonya ini. Bapak Ibu, apakah kelihatan videonya?
Halo? Sudah, Bu. Apa sudah kelihatan Bapak Ibu Kelihatan, videonya? Bu. Sudah terlihat. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan gitu. Untuk suaranya Ya. bagaimana Pak? Sudah jelas, Bu. Kurang jelas. Kurang jelas, Bu, kalau suaranya. Tidak ada. Tidak ada. Oh, Tidak maaf, ada. saya yang masalah ini. Suaranya nggak ada ya? Suaranya sih lumayan, kayaknya volumenya kurang naik. Nah, ini posisi pengukur Bapak Ibu. Sudah kelihatan. Kelihatan, Bu. Belia. Itu saya waktu SMA, Bu. Kalau tidak jelas bisa melihat tulisan yang ada di video Bapak Ibu. Ya, ini adalah posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah Bapak Ibu.
ini ada sebagai memposisikan kita sebagai teman, Bapak Ibu, sebagai teman. Nah, ini sebagai posisi pemantau, kita menyikapinya sebagai posisi pemantau. Ya, ini posisi yang paling baik Bapak Ibu sebagai manajer. Nah, itu adalah 5 posisi kita sebagai peneliti. Silakan Bapak Ibu lebih suka yang mana, tapi yang lebih paling baik itu adalah posisi yang paling belakang tadi, yaitu sebagai manajer. Oke Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup sampai sini? Atau ada yang masih malu bisa ditulis pertanyaannya di kolom chat.
Halo Bapak Ibu, apakah sudah cukup sampai sini? Bisa langsung saya tutup Zoom-nya, nggih? Nggak ada yang ditanyakan? Boleh tanya Bu Ratna? Nggih, Pak Mul. Dalam membuat keyakinan kelas, kemudian itu sudah disepakati di kelas ya Bu. Terus penerapannya apakah ada masalah Bu? Masalah setelah penerapan keyakinan kelas itu, apakah siswa-siswa itu ada yang melanggar atau tidak setelah membuat keyakinan kelas tadi? Bertahan lama apa tidak? Soalnya saya mencoba itu kemarin di kelas saya itu langsung dilanggar itu ternyata. Oh, Mungkin jenengan begitu. ya. Kalau pengalaman saya Ya, memang betul. masih ada, Pak. Cuman 1-2 anak saja, Bapak. Ya. Memang sih ada 2 anak yang pas waktu itu saya panggil. Yang satunya itu alhamdulillah sudah berubah Pak sikapnya setelah mendapat di institusi itu setelah saya menanyakan keyakinan kelas itu. Tapi ada 1 anak juga yang memang itu dia itu tidak punya ibu Pak ya, jadi kurang perhatian gitu Pak. Jadi itu agak susah memang. Cuman biasanya naik turun gitu loh Pak, sikapnya itu masih belum bisa saya yang 1 anak itu. Yang satunya alhamdulillah pas waktu itu saya terapkan segitiga institusi, alhamdulillah sudah tidak mengulang lagi. Cuman yang ada 1 anak lagi yang memang dia itu tidak mempunyai ibu Pak, anak yatim. Ya posisinya sama dengan saya tapi itu agak susah juga Pak memang. Ya memang kita butuh pendekatan lagi Pak mungkin pada anaknya. Iya betul Bu, saya itu kemarin juga mencoba seperti itu. Ternyata setelah dia buat itu dilanggar sendiri. Ya memang perlu pembiasaan, perlu perlu ketelatenan kita, kegigihan kita untuk terus membiasakan itu, terus membimbing anak gitu. Ya begitu Pak mungkin ya. Ya terima kasih Bu Ratna. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman Bapak Ibu yang lain? Apa sudah cukup sampai sini soalnya sudah malam ya? Halo, Bapak Ibu yang lain, apa sudah cukup sampai sini? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Ada kelihatannya Bu. Cukup. Oke. Ya mungkin nanti bisa dilihat video-video yang lain ya. Mungkin bisa langsung chat WA saya jika masih belum punya video tentang budaya positif ini ya, di 3 revolusi atau 5 posisi tadi. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu di waktu yang cukup malam ini ya, tepatnya pukul 8. Ya semoga apa yang jenengan lakukan saat ini suatu saat bisa membuahkan hasil dan bisa menjadi ladang amal kita, ladang pahala kita di akhirat nanti. Semoga mendapatkan balasan yang setimpal Bapak Ibu ya sudah membantu saya di sini dan mungkin ada banyak sekali kekurangan saya dalam menyajikan. Terima kasih pada Bapak Ibu semua, baik Bapak Ibu yang di SDN Tumpang 3 maupun Bapak Ibu di SMP Pus Alisa maupun Bapak Ibu yang lain. Sekian, saya tutup.